Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 IPA. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama ya, setelah beberapa minggu libur karena ada hari libur. Untuk materi yang pertama, di pelajaran fisika ini kita akan mempelajari hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Oke, yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini adalah hakikat fisika dan perlunya mempelajari fisika. Kemudian kita juga akan belajar ruang lingkup dari fisika. Kemudian kita juga akan belajar keselamatan kerja di laboratorium. Oke, jadi untuk yang keselamatan kerja itu mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum kita bahas fisika, kita akan bahas dulu sains dulu. Nah, kenapa sains dulu? Karena di jenjang sebelumnya, di jenjang SMP atau MTS, tidak ada pelajaran fisika ya, adanya lebih globalnya adalah IPA. Tetapi di tingkat aliyah atau menengah atas, kita pelajaran fisika itu menjadi pelajaran yang berdiri sendiri. Nah, sains sendiri ya, sains itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari scientia yang berarti pengetahuan. Kemudian berdasarkan kamus ya, kamus Webster New College Dictionary, bahwa sains itu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian, atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi. Misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Ya, jadi kita itu berdasarkan kalau belajar fisika itu harus pada pembuktiannya ya, harus bisa dibuktikan dengan namanya metode ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian sains dalam hal ini merujuk pada sebuah sistem yang untuk mendapatkan pengetahuan itu harus melakukan pengamatan dan juga eksperimen untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang terjadi di alam. Nah, kemudian lanjut kita bahas mengenai hakikat fisika. Nah, hakikat fisika, karena fisika itu adalah bagian dari sains, maka hakikat fisika itu sejatinya sama dengan hakikat sains. Jadi kimia, kemudian biologi itu sama sebenarnya, hakikatnya sama karena merupakan bagian dari sains. Sains ini sains alam ya, karena sains sendiri artinya ilmu pengetahuan. Nah, hakikat fisika itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejadian alam ya berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan juga hukum ya. Ini hukum yang telah teruji kebenarannya melalui pendekatan ilmiah. Nah, jadi hakikat fisika itu dibagi menjadi 3 ya. Yaitu yang pertama, fisika sebagai produk atau a body of knowledge. Kemudian yang kedua, fisika sebagai proses atau a way of investigating. Kemudian yang ketiga, fisika sebagai sikap, a way of thinking ya. Jadi 3 ini ya. Jadi fisika itu punya produk, punya proses, dan punya sikapnya sendiri. Nah, kemudian untuk ruang lingkup fisika sendiri ya. Ruang lingkup fisika itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ruang lingkup antara aktivitas makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup. Nah, jadi di ruang lingkup ini kita akan mempelajari kejadian antara makhluk hidup dan juga tak hidup. Oke, sebagai contoh, pada makhluk hidup seperti perpindahan posisi ya. Jadi seperti perpindahan posisi seseorang ketika melakukan perjalanan. Kemudian untuk contoh makhluk tak hidup seperti menentukan kecepatan bola saat bergerak, kecepatan parabola, kemudian ketinggian maksimum, itu kan objeknya adalah benda tak hidup. Yang kedua, ruang lingkupnya adalah ruang lingkup kondisi fisik
makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup. Oke, jadi contohnya ya, contoh untuk ruang lingkup pada makhluk tak hidup seperti peristiwa meletusnya ban sepeda yang terkena sinar matahari. Jadi kan pada siang hari panas matahari itu dapat menyebabkan tekanan gas meningkat. Jadi gasnya atau gas yang di dalam ban itu memuai ya, sehingga ban sepeda dapat meletus seperti itu. Oke. Nah, di sini yang pertama adalah fisika sebagai produk. Maksudnya apa? Jadi fisika itu mempunyai produk atau mempunyai hasil-hasilnya sendiri. Apa sih fisika menghasilkan apa saja? Nah, jadi hasil-hasil penemuan dari berbagai kegiatan penyelidikan yang kreatif dari para ilmuwan diinventarisasi, dikumpulkan dan disusun secara sistematik menjadi sebuah kumpulan pengetahuan yang kemudian disebut dengan produk. Nah, kumpulan pengetahuan itu dapat berupa fakta, bisa berupa konsep, berupa prinsip, berupa hukum, berupa rumus, berupa teori, dan juga berupa modal. Jadi hasilnya itu pengetahuan ya tentunya. Nah, fakta ya, fakta itu apa sih? Fakta itu merupakan keadaan atau kenyataan yang sesungguhnya terjadi ya, dari segala peristiwa yang terjadi di alam. Nah, kemudian kalau konsep itu lebih ke apa ya, abstraksi dari berbagai kejadian ya atau fenomena ya. Jadi jadi prinsipnya seperti apa. Kemudian prinsip itu suatu aturan yang sudah punya pola. Kemudian hukum itu merupakan aturan ya. Hukum itu tentunya aturan dasar yang menyimpulkan pengamatan yang berkaitan untuk yang hukum dasar untuk menjelaskan suatu kejadian. Kemudian rumus itu apa ya, pernyataan yang lebih matematis lah. Jadi suatu konsep dinyatakan dalam angka-angka, yaitu dinyatakan dalam rumus. Kemudian kalau teori itu adalah suatu penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen. Kemudian yang terakhir model ya. Model itu seperti ide, struktur atau sistem yang dapat dipresentasikan untuk memodelkan fenomena yang tidak dapat dilihat. Nah, jadi mencoba dijelaskan oleh ilmuwan seperti model atom seperti itu. Jadi ilmuwan itu memprediksi seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke penelitian fisika. Nah, dalam penelitian fisika tentu ada beberapa prasyarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, objek yang dikaji harus konkret dan juga nyata ya. Tentu tidak mungkin kita mengkaji sesuatu yang tidak ada atau angan-angan ya. Jadi objeknya itu harus ada. Kemudian pengamatan dan penelitian yang disengaja. Nah, mengapa disengaja? Karena kalau disengaja otomatis penelitian itu sungguh-sungguh dan mempunyai persiapan yang matang sehingga menghasilkan produk fisika yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian lanjut silakan. Penelitian harus bersifat sistematis. Jadi penelitian itu ada urut-urutannya ya, dari tahap awal, tahap persiapan, pelaksanaan sampai penarikan kesimpulan nanti. Kemudian menggunakan cara berpikir yang logis dan konsisten tentunya ya. Jadi enggak asal-asalan ya. Nah, kemudian hasil kajiannya harus bersifat objektif. Tidak boleh subjektif atau memihak suatu hal. Jadi kita harus objektif, memandang semuanya itu sama ya. Kemudian hukum-hukum fisika itu berlaku umum dengan ketentuan yang mendukung. Oke, misalkan kalau hukum gravitasi ya, kalau arah gravitasi ya pasti ke bawah, nah, mungkin ke atas ya, itu ke bawah maksudnya ke pusat bumi ya.
ke pusat masanya. Nah, kemudian untuk cabang-cabang fisika sendiri. Cabang-cabang fisika ini sangat banyak sekali ya. Di sini saya tuliskan cuma sebagian. Sebenarnya sangat banyak sekali, ada 20-an lebih lah, 24. Nah, seperti ini yang pertama ada mekanika ya. Jadi mekanika itu merupakan cabang fisika yang mempelajari pergerakan benda. Nah, kemudian ada mekanika fluida. Ini pergerakan benda, tapi bendanya adalah fluida. Nah, fluida itu apa? Fluida itu berupa cairan ataupun gas. Kemudian ada yang namanya elektronika ya. Jadi di elektronika itu mempelajari tentang kelistrikan ya. Kemudian ada termodinamika, mempelajari tentang termo panas, dinamika gerak, jadi gerak yang ditimbulkan oleh panas. Kemudian ada fisika atom, mempelajari atom. Elektrostatis mempelajari listrik statis. Fisika nuklir mempelajari atom-atom nuklir. Kemudian fisika gelombang ya, mempelajari mengenai gelombang ya, getaran, gelombang, cahaya, spektrum, seperti itu. Fisika optik lebih ke alat bantu untuk melihat. Kemudian astronomi di luar angkasa, geofisika itu campuran antara geografi dan juga fisika atau ilmu kebumian. Kemudian fisika zat padat, kemudian ada fisika medis, fisika yang penerapannya di bidang medis. Ada biofisika, biofisika ini campuran biologi dan juga fisika. Oh ya, seperti itu. Kalau ini saya salah ketik ya, biokimia ini adalah cabang dari kimia ya, maaf salah ketik. Nah, kemudian manfaat fisika ya. Manfaat fisika itu dapat kita rasakan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di bidang teknologi dan juga komunikasi, seperti pada smartphone kalian, kemudian pada jaringan internet di rumah kalian yang pakai IndiHome, yang pakai Bisnet, yang pakai MyRepublik. Kemudian ada satelit juga. Oke, zaman dulu telepon cuma bisa buat telepon SMS doang, tapi sekarang ada smartphone yang lebih bisa digunakan untuk berbagai macam hal untuk transmisi datanya. Fiber optik ini dari elektronika ya, untuk mentransfer data secara cepat. Kemudian ada satelit. Satelit ini pemanfaatan dari gelombang ya, gelombang TV, gelombang radio, gelombang elektromagnetik ya tentunya. Kemudian di bidang energi, ia bermanfaat pada generator listrik, PLTU, PLTA, PLTS, PLTN, jadi pembangkit listrik itu. Nah, ini juga menerapkan prinsip fisika ya, jadi mengubah energi uap kemudian menjadi energi listrik, kemudian energi angin jadi energi listrik dengan generator ya. Kemudian di bidang industri ada sonar industri kelautan, ada sonar detektor. Nah, sonar detektor. Nah, sonar industri kelautan bisa digunakan untuk mengetahui kedalaman suatu lautan ya, dengan memancarkan sinar sonar. Kemudian di bidang transportasi ada mobil, ada kereta api, ada kereta maglev, ada kapal selam. Mobil ya, mobil sekarang sudah pesat sekali perkembangannya. Sudah ada mobil listrik sekarang dari Tesla, yang sekarang sudah tidak, yang Tesla itu kan pakai listrik, jadi tidak bergantung pada bahan bakar fosil yang semakin lama akan semakin berkurang dan lama-lama akan habis. Nah, jadi lebih ramah lingkungan juga. Kemudian ada yang namanya kereta api ya. Kereta api mungkin yang kalau di Indonesia mungkin masih yang KRL ya, jadi kereta api listrik ya, jadi pakai tenaga listrik penggeraknya. Tetapi kalau di luar negeri ya, di Jepang, di Cina, kemudian di Eropa itu ada yang namanya kereta maglev. Kereta maglev itu kereta yang menggunakan superkonduktor dan juga magnet. Jadi keretanya itu dengan rel itu melayang, jadi digunakan untuk memperkecil gaya gesek yang terjadi sehingga kereta dapat melaju
hingga ratusan kilometer per jam, 400-an lebih lah seperti itu. Kemudian pesawat terbang ya, pesawat terbang bisa menggunakan konsep dari mekanika fluida tentunya. Kemudian ada kapal selam, ini juga penerapan dari mekanika fluida. Nah, di bidang kesehatan ada untuk USG ultrasonografi, ada sinar laser, ada sinar X, ada sinar gamma. Oke, USG untuk para ibu hamil jika ingin melihat calon bayinya, mungkin calon bayinya posisinya seperti apa, nanti bisa kelihatan di USG, pakai USG. Kemudian sinar X atau sinar Röntgen digunakan untuk mendeteksi patah tulang ya. Kemudian sinar laser ini bisa digunakan untuk pengobatan batu ginjal, bisa digunakan juga untuk operasi lasik gitu ya. Jadi operasi pada mata untuk menyembuhkan mata minus. Jadi mata minus itu bisa disembuhkan dengan operasi lasik. Kemudian sinar gamma ini biasanya digunakan untuk membunuh partikel-partikel yang berukuran mikron ya. Jadi pada alat-alat bedah setelah digunakan itu disterilkan dengan sinar gamma. Atau sinar gamma juga bisa digunakan untuk para penderita kanker ya, untuk mematikan sel-sel kanker yang kecil-kecil, calon-calon sel-sel kanker. Nah, kemudian lanjut untuk fisika sebagai proses ya. Jadi fisika sebagai proses atau disebut juga dengan a way of investigating. Jadi prosesnya itu gimana ya? Jadi memberikan gambaran mengenai bagaimana ilmuwan itu bekerja melakukan penemuan-penemuan. Jadi fisika sebagai proses memberikan gambaran mengenai pendekatan yang digunakan untuk menyusun pengetahuan. Nah, prosesnya gimana sih? Jadi sangat berkaitan dengan fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Yang intinya kalau fisika proses adalah pada metode ilmiah ya. Jadi prosesnya itu dilakukan dengan cara metode ilmiah. Metode ilmiah dibagi menjadi ada 7 tahapan yang harus urut ya. Yang pertama identifikasi masalah, yaitu kita harus studi pendahuluan ya. Jadi apa sih yang mau kita teliti? Bisa dari kejadian, kemudian bisa dari literatur, keresahan-keresahan kita mengenai sesuatu hal yang belum kita pahami. Kemudian setelah itu kita harus rumuskan masalahnya untuk memperjelas batasan masalahnya. Jadi yang kita bahas itu nggak melebar, jadi terfokus ya. Kemudian rumusan masalah itu biasanya juga dalam kalimat tanya dan dilanjutkan dengan tujuannya. Setelah kita rumuskan masalahnya, kita harus kumpulkan dulu informasi. Jadi informasi ini dapat berupa teori, konsep, dan juga hasil penelitian yang mendukung dalam penelitian kita, dalam keresahan kita, dalam apa yang ingin kita bahas. Setelah kita kumpulkan informasi-informasi, kita akan mengajukan hipotesis atau dugaan sementara atau jawaban sementara berdasarkan teori-teori yang telah kita pelajari tadi di pengumpulan informasi. Nah, setelah kita ajukan hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian itu, tentu harus kita buktikan apakah dugaan kita itu benar atau salah. Nah, jadi eksperimen, kita lakukan eksperimen. Nah, di mana di dalam eksperimen kita harus tentukan juga alat dan juga bahan, kemudian kita juga harus menentukan variabel ya. Variabel itu apa? Variabel itu adalah objek-objek penelitian. Jadi variabel ada bebas, terikat, dan kontrol. Nah, di metode ilmiah akan kita bahas lebih mendetail di pertemuan selanjutnya ya. Setelah kita lakukan eksperimen, kita harus analisis dulu. Analisis dari hasil eksperimen tadi. Nah, dianalisis secara kualitatif yaitu berupa fakta-fakta atau pernyataan-pernyataan, dan juga kuantitatif yaitu berupa perhitungan. Nah, setelah itu kita simpulkan apakah cocok dengan hipotesis atau tidak. Nah, kemudian fisika sebagai sikap. Nah, ini adalah cara kita bersikap ya dalam melakukan metode ilmiah tadi tentunya. Nah, intinya kita harus bisa membedakan opini dan fakta. Kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kita harus berani mencoba, kita harus jujur terhadap fakta, kita harus terbuka, kita harus
pendapat secara ilmiah dan juga kritis. Kita harus peduli lingkungan tentunya, dan juga bertanggung jawab, serta tak lupa gigih dan bekerja sama. Oke, mungkin cukup sekian. Bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai metode ilmiah. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi saja saya langsung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.